Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi. Saya dari Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya akan membahas analisis perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, sejarah perusahaan, profil usaha, profil laporan keuangan, dan analisis pasar saham. Di sini ada sejarahnya. Pertama, perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudano Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma, yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. PT ini merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan yang terkemuka di Indonesia, yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. Profil usaha. PT Indofood Sukses Makmur merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam industri pengolahan makanan. Perusahaan ini mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 5 segmen: produk konsumen bermerek, bogasari, argo bisnis, distribusi, serta budidaya pengolahan sayuran. Perusahaan ini menjalankan bisnis produk konsumen bermereknya melalui anak perusahaannya, PT Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP. Produk-produk ICBP mencakup produk susu, makanan ringan, biskuit, bumbu penyedap, makanan, minuman, serta makanan khusus dan bernutrisi. Bisnis bogasarinya terdiri dari produksi tepung, gandum, dan pasta. Beberapa merek utamanya Bogasari adalah Cakra Kembar dan Segitiga Biru. Segmen argo bisnisnya mencakup budidaya minyak kelapa sawit dan penggilingan serta produksi minyak goreng, margarin, dan mentega bermerek. Bisnis budidaya dan pengolahan sayuran perusahaan dijalankan oleh anak perusahaannya yang berbasis di Tiongkok, yaitu China Minzhong Food Corp Ltd. Di sini ada laporan keuangan. Kalian bisa lihat di sini ada laporan posisi keuangan. Lalu ada pada tahun 2012 dan 2011. Bisa teman-teman lihat di sini laporannya. Ini juga laporan keuangannya, ya ini laporan laba rugi komprehensif pada tahun 2012 dan 2011. Lalu dari analisis laporan keuangan tersebut dapat disimpulkan, dari rasio likuiditas dapat disimpulkan bahwa PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 2012 mengalami peningkatan dan perusahaan ini dapat dikatakan meningkat. Peningkatan terjadi dikarenakan kenaikan aktiva lancar di tahun 2012. Kondisi keuangan PT Indofood Sukses Makmur dapat dikatakan dalam keadaan sehat dan baik. Lalu kita akan menganalisis pasar sahamnya. Pertama, di sini ada harga penawaran perdana PT Indofood. Penawaran umum perdana atau IPO atau Initial Public Offering saham PT Indofood CBP Sukses Makmur dilakukan oleh PT Kim Eng Securities, PT Credit Suisse Securities Indonesia, dan PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi efek. Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 1.166.191.000 lembar dengan nilai nominal Rp100 dan harga penawaran Rp5.395 per saham. Di sini ada jadwal penawaran umum perdana. Di sini bisa dilihat tanggal efektif, masa penawaran, tanggal penjatahan, tanggal distribusi. Lalu di sini ada grafik pasar saham pada 2014 hingga 2017. Perkembangan harga saham PT Indofood Sukses Makmur sepanjang 2014 dan 2016 secara tahunan masing-masing sebesar
2,3%, 23,3%, dan 53,1%. Perkembangan tahun berjalan sampai dengan 10 Februari 2017 sebesar 0,9%. Lalu penutupan pada tahun 2014 sebesar 6.750, tahun 2015 sebesar 5.175, dan tahun 2016 sebesar 7.925, dan 10 Februari 2017 sebesar 8.000. Penutupan tertinggi pada bulan September 2016 sebesar 8.700. Dan penutupan terendah terjadi pada bulan November 2015 sebesar 4.875. Lalu korelasi dengan IHSG sebesar negatif 0,48 pada tahun 2014, 0,94 pada tahun 2015, dan 0,86 pada tahun 2016. Kesimpulannya adalah di sini saya simpulkan ada dua, yaitu laporan keuangan. Jika kita melihat laporan keuangan dari PT Indofood Sukses Makmur ini dapat dikatakan dalam keadaan sehat dan baik. Jadi kita dapat layak untuk berinvestasi di perusahaan ini. Karena pada tahun 2012 peningkatan dalam perusahaan ini naik pada aktiva lancar di tahun 2012. Lalu pada sahamnya, PT Indofood ini termasuk ke dalam kategori blue chips, yaitu rutin membagikan dividen kepada para investornya dengan besaran rata-rata 50%. Dan pada tahun 2019, ICBP mengalami pertumbuhan laba bersih dan entitas induk sebesar 10%, di mana semula 4,58 triliun naik menjadi 5,04 triliun. Sementara laba inti perusahaan naik sebesar 22% sebesar 5,16 triliun yang semula hanya 4,22 triliun. Sementara pada saham INDF, saham ini juga membukukan kinerja yang positif tahun lalu, di mana laba bersih yang dicapai 4,91 triliun dan semula menjadi 4,17 triliun atau setara dengan 18%. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi ini. Semoga teman-teman dapat belajar dan dapat memahami. Terima kasih.